Oke, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang menonton channel FGH. Kali ini seperti janji yang kemarin saya akan menggambar RRQ Sin, yaitu seorang pro player dalam dunia gaming Mobile Legends ya, dan dia juga ikut dalam tim RRQ. Nah, supaya kalian tidak penasaran, kita akan langsung saja lanjut ke tutorialnya. Tetapi seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, kita akan putar intro terlebih dahulu. Pertama-tama kalian buka aplikasi Infinity Design, kemudian kalian klik New Project dan kasih nama. Untuk ukuran kanvas 100x100 supaya HP kalian tidak nge-lag. Dan setelah kebuka, kalian import gambar dari galeri atau dari manapun setelah kalian ya. Setelah gambarnya ada, objeknya yang ingin dibuat ada, kalian paskan saja sesuai keinginan kalian. Misalkan mau gede mau kecil itu terserah kalian ya. Yang penting ukuran kanvasnya tetap 100x100. Nah, kenapa harus 100x100? Karena supaya tidak terjadi force close dan juga tidak terjadi ngebug dalam proses pembuatan vektornya. Kemudian setelah itu kalian langsung saja trace di bagian mata atau area T. Nah, dan untuk area T lebih tepatnya ini bagian bulu matanya dulu ya. Pokoknya kalau untuk membuat mata itu utamakan di bagian bulu matanya dulu, alis dan rambut. Seperti itu. Kemudian kalau vektor hijabnya dulu baru yang lainnya. Begitu. Pokoknya kalau untuk vektor wajah itu kalian tidak perlu ribet-ribet ya, misalkan apanya dulu pokoknya yang intinya itu matanya dulu, karena si mata itu yang membuat si objek menjadi mirip. Nah, begitu. Kemudian setelah selesai line mata, supaya kalian tidak pabelit ketika pemilihan layer, kalian satukan saja sama bagian alis. Jadi bagian line mata atau bagian bulu matanya itu nyatu satu layer dengan si alis. Jadi si alis dan si bulu mata itu dalam satu layer digabungkan. Kemudian kalau untuk coloring dan yang lainnya kalian bisa simpan di bawahnya. Misalkan untuk proses pembuatan bola matanya kalian buat saja di bawah yang alis dan layar itu. Atau misalkan kita namain saja, kalau supaya tidak pusing ya, kita namain saja untuk yang bagian atas layar utama. Jadi si mata, si bulu mata dan si alis itu kita simpan di layar utama. Dan juga kalau rambutnya pendek itu bisa juga disimpan di layar utama. Pokoknya yang menurut kalian yang kelihatan tidak mengganggu apapun, misalkan kan kebanyakan kalau rambut itu menutupi bagian mata dan menutupi, misalkan kalau ada yang pakai kacamata itu ada helaian rambut yang apa namanya itu di menutupi bagian bulu kacamata atau yang lainnya. Pokoknya kalau bagian rambut itu utamakan di layar yang utama. Jadi di layar yang pertama itu harus rambut dulu diutamakan. Kalau untuk bulu mata dan alis bisa disimpan di layar kedua atau ketiga atau ke berapapun, itu terserah kalian. Asalkan yang utama itu bagian rambut, kemudian urutannya itu rambut, alis, bulu mata dan lain-lain. Nah, seperti yang saya katakan ya, kalau untuk bagian bola mata itu biasanya di bagian bawah layar si alis dan si bulu mata. Pokoknya urutannya ke bawah terus. Jadi yang pertama itu yang layar utama bulu mata, alis dan rambut. Kemudian ke bawahnya itu tinggal coloring dan juga untuk skin tone dan juga bisa untuk proses clothing atau proses pembuatan vektor baju. Dan kalau tidak ada yang mengganggu apapun di bagian baju, kalian bisa disatukan sama layar yang utama seperti rambut, terus alis, bulu mata itu bisa disimpan di satu tempat yang sama. Apalagi kalau warnanya sama ya, misalkan kayak ini bajunya agak hitam-hitam ada abu, bisa kita simpan saja langsung. Nah, balik lagi ke tutorial yang utama itu untuk bagian mata. Seperti apa ya, mempersimpel proses pembuatan, bisa kalian gunakan
tools yang namanya itu Officent. Jadi supaya kalian tidak bertumpuk-tumpuk layar, kalian gunakan saja tool Officent. Kemudian kalian bisa klik tools, pilih, dan juga kalian bisa langsung pilih bagian tengah yang kalian inginkan. Pokoknya ada komplit di tutorial yang kemarin. Jadi buat kalian yang belum menonton tutorial yang kemarin, jangan harap mendapat penjelasan di sini juga, karena proses pengeditan seperti tutorial yang kemarin itu sedikit memakan waktu ya. Jadi saya males ya. Jadi buat kalian yang belum menonton, silahkan nonton saja tutorial yang Martin Garrix. Di situ sudah saya jelaskan semua proses pembuatannya dan tools apa saja yang biasa digunakan. Karena kalau untuk bagian mata itu banyak banget tools yang digunakan. Berbeda sama tools bagian baju, rambut, dan lain-lain itu sangat-sangat sedikit sekali ya. Paling cuma kalau untuk bagian baju proses pentus, kemudian opacity dan sebagainya. Pokoknya lebih simpel untuk bagian baju. Untuk bagian mata itu lebih rumit karena banyak sekali yang namanya tools Officent, duplikat, kemudian di combine dan lain-lain. Itu sangat-sangat diperlukan kalau untuk bagian mata supaya mempercepat proses pembuatannya. Nah, dan kemudian karena di sini durasinya lumayan lama ya. Karena untuk total keseluruhan pembuatan vektor si RRQ scene ini memakan waktu hampir 2 jam ya. Karena yang paling lama itu di bagian bajunya yang banyak stikernya. Di sini saya buat persis sekitar 95%-an lah. Persis dengan gambar si RRQ scene-nya untuk bagian bajunya. Kalau untuk bagian wajah ya kemungkinan 90%-an lah. Enggak 100% juga karena ini bukan realistis ya, cuma sebuah vektor untuk memiripkan seseorang gitu. Nah, untuk bagian mata, untuk lightingnya sangat simpel. Kalian menggunakan lingkaran terus dibikin oval kayak itu, yang kecil-kecil yang kayak lonjong. Kemudian kalian kasih lingkaran bulat yang kecil, titik. Itu sudah memberikan efek yang luar biasa ya. Jadi tidak perlu ribet kalau untuk bagian mata itu sangat simpel, tapi toolsnya itu yang ribetnya. Jadi pembuatannya itu simpel, cuma toolsnya aja yang banyak yang digunakan kalau untuk bagian mata. Nah, setelah selesai di bagian mata, kita lanjut ke bagian rambut. Nah, di sini saya kasih tahu kalau untuk bagian rambut, saya itu biasanya menggunakan tools yang namanya lazy tools ya. Dan juga kalau untuk tingkat radiusnya itu biasanya 50 kalau untuk rambut ya. Berbeda sama vector pad. Kalau vector pad kan biasanya diatur dengan radius 1 atau 30-an. Kalau untuk rambut biasanya saya menggunakan toolsnya yang radiusnya 50-an saja. Karena supaya gampang dibelok-belokinnya, itu membuat bentuk-bentuknya itu lebih gampang kalau di radius 50. Kalau radius semakin kecil itu semakin cepat pembuatannya. Tapi kalau untuk rambut itu diutamakan kerapihan bukan kecepatan. Berbeda sama pet. Kalau pet itu diutamakan kecepatan, ketepatan, dan kerapihan. Kalau untuk rambut itu kerapihan, kecepatan ya enggak terlalu cepat juga gak apa-apa ya, karena cuma bagian rambut doang yang diperlukan tools itu. Kalau pet kan seluruh bagian tubuh itu menggunakan lazy tools. Jadi perlu kecepatan, ketepatan, dan juga kerapihan. Nah, untuk bagian rambut, saya biasanya menggunakan warna yang sama untuk bagian halis, bagian bulu mata, terus bagian yang gelap-gelap misalkan lubang hidung atau lain bibir, itu biasanya menggunakan warna yang sama. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu banyak ganti-ganti palet karena paling simple ya. Kalau palet punya saya itu satu warna bisa dibikin di beberapa tempat. Nah, kebetulan rambutnya itu agak keungu-unguan ya. Jadi kelihatan unyu-unyu gitu ya. Jadi apa namanya itu? Sedikit ribet juga pembuatannya karena belum pernah saya membuat rambut yang berwarna ungu. Memvektorkan rambut bukan membuat, karena kalau membuat itu saya nggak bisa. Kalau memvektorkan ya saya bisa lah. Kalau mau warnain rambut itu paling gampang, tinggal kalian beli semir kemudian yang berwarna ungu, tinggal kalian pakai. Itu paling gampang banget. Kalau menggambarnya itu yang susah loh. Ambil warnanya gimana, terus shading dan lightingnya gimana, pokoknya mantap jiwa. Nah,
Di sini karena untuk proses rambut lumayan lama, jadi saya langsung saja saya pindah dulu ke bagian bibir karena proses pembuatan bibir itu sangat gampang ya dan sangat simpel juga. Tinggal kalian trace, kalian kasih shading, kasih lighting, udah. Kalau mau kasih gradient, tinggal kalian kasih gradient. Kalau nggak mau pakai gradient ya tinggal nggak pakai saja, simpel kan. Nah, kalau untuk vektor bagian bibir itu kalian ikutin saja, misalkan gelapnya sebelah mana, terangnya sebelah mana, tinggal seperti itu saja ya. Jadi nggak terlalu pusing, pokoknya sangat-sangat gampang lah ya kalau untuk bagian bibir itu. Tapi jika kalian belum bisa menggambar di bagian bibir, silahkan kalian perhatikan saja bagaimana cara saya menggambar atau men-tracing di bagian bibir atau menjiplak di bagian bibir itu gimana ya. Jadi tinggal kalian perhatikan saja, tidak perlu saya kasih penjelasan karena percuma saya kasih penjelasan kalau kalian tidak menontonnya, itu apa-apaan yang kalian gak bakal ngerti. Tapi kalau saya kasih video tanpa penjelasan pun kalian akan bisa. Nah, cuma di sini saya memberitahu sedikit ya. Jadi ya, untuk yang apa itu namanya line bibir ya, yang di sini tuh line bibir, kalian gunakannya terakhir saja. Kemudian untuk lightingnya itu disebut finishing. Kalau menurut saya itu lightingnya finishing karena saya biasanya shading dulu baru lighting. Nah, kalau kalian belum tahu lighting dan shading itu bagian yang terkena bayangan. Bisa disebut shadow kan bayangan, shading berarti yang kena bayangannya, mungkin seperti itu. Pokoknya simpelnya seperti itu untuk bagian gelap, shading, untuk bagian terang lighting. Itu supaya lebih gampang dicerna oleh kalian. Nah, sekarang giliran bagian lightingnya. Untuk bagian lighting kalian timpa saja di bagian atas shading. Nah, gimana caranya? Tinggal kalian perhatikan gimana cara supaya menjadi di bawah ya. Jadi kalian klik lighting yang paling utama, yang paling terang, kemudian klik lighting yang kedua, kemudian kalian klik warna dasar dan ada di bawah itu scrolling ke bawah atau disimpan di bagian bawah. Itu kalau di Corel Draw itu namanya apa ya? Move to back kalau nggak salah, jadi pindahkan ke belakang seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian shading rambut. Jadi kalau untuk shading rambut itu tergantung warna rambutnya ya. Dan kebetulan di sini si RRQ Scene ini si RRQ Scene ini rambutnya berwarna ungu dan juga hitam. Jadi alias dia menggunakan yang disebut itu semir atau peacock atau coloring rambut, itu dia menggunakannya warna ungu untuk bagian atas dan pinggirnya itu warna hitam. Nah, bagaimanakah caranya? Jadi yang pertama perlu kalian trace itu bagian atasnya dulu yang berwarna. Nah, setelah yang berwarna selesai, tinggal bagian pinggirnya yang hitam. Nah, untuk urutannya, yang berwarna di bagian atas, untuk yang tidak berwarna kalian simpen di bagian bawah. Bisa seperti tadi ketika vektor bibir yang bagian lightingnya, kalian klik tools pilih, kemudian pilih objek yang mau dipindahkan ke belakang. Setelah dipilih, kalian scrolling di bawah ada yang namanya itu to back. Ya, seperti itu kalau yang HP-nya bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia ke belakang atau ke bawah. Seperti itu. Nah, dan kembali juga ke bagian lighting ya. Untuk lighting bagian rambut itu agak lumayan ribet ya. Tapi kalau kalian mau simple, bisa seperti style anime yang sangat-sangat simple, tinggal kalian kasih warna putih yang dikasih goresan gitu, udah bisa selesai. Dan juga bisa dengan polos saja, misalkan seperti tadi cuma warna dasar bisa juga kalau untuk vektor, kalau kalian mau yang simple. Tapi kalau kalian mau belajar supaya bisa, kalian bisa ikutin seperti yang saya lakukan, karena dulu juga saya nggak bisa ya, jujur dulu
paling males kalau vektor rambut. Makanya saya dulu ketika belajar menggunakan vektor yang berhijab atau yang berjilbab atau yang berkerudung, karena tidak terlihat rambutnya dan juga proses pembuatannya itu sangat mudah ya kalau yang berhijab itu. Makanya saya anjurkan kepada ciwi-ciwi yang muslim, dianjurkan untuk berhijab supaya ketika dibikinnya itu gampang dan juga menutup aurat kalian. Ya, seperti itu. Nah, balik lagi ke objek utama. Maksudnya balik lagi ke bagian shading, bagian lighting rambutnya. Kalau untuk bagian lighting rambut itu, kalian bisa menggunakan 2 sampai 3 warna atau 4 juga boleh. Ya, itu tergantung selera. Pokoknya saya tidak menekankan untuk menggunakan beberapa warna karena semakin banyak warna semakin detail dan semakin bagus gambar. Pokoknya simpelnya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin yang simple bisa menggunakan cara yang seperti saya, cuma 2 sampai 3 warna saja atau 4 warna sama warna dasar. Tapi kalau warna dasar saya biasanya tidak hitung ya, warna dasar itu cuma dasaran, yang dihitungnya cuma lightingnya saja atau shadingnya saja. Jadi di sini biasanya saya menggunakan 2 sampai 3 warna saja. Nah, yang disebut 2 sampai 3 warna itu yaitu, nah ini warna 1, kalian trace ke seluruh bagian yang kalian inginkan. Kemudian setelah warna 1 selesai, pindah ke warna 2 atau lighting utama kalau cuma 2 warna. Jadi kalau 2 warna lighting 1, lighting utama. Kalau 3 warna lighting 1, lighting 2, terus lighting utama. Pokoknya seperti itu saja untuk simpelnya. Nah, kalau untuk bagian rambut itu yang diutamakan insting kalian atau feeling kalian atau improvisasi kalian dalam pembuatan suatu objek, karena improvisasi itu sangat diperlukan. Contoh simpelnya seperti yang saya gambar ini. Rambutnya kan aslinya nggak gini, cuma lightingnya itu kenanya di bagian atas dan juga bagian depan. Jadi kalian cari bagaimana caranya supaya si rambut itu mirip dengan yang aslinya tanpa mentrace seperti aslinya. Nah, kalau saya trace full dari atas sampai bawah, nanti kelihatan rambutnya panjang. Jadi saya kasih tips seperti ini. Jadi tipis, pendek-pendek di trace, kemudian atasnya juga di trace. Nah, jadi itu suatu tips buat kalian yang belum tahu cara trace yang rambut pendek. Pokoknya kalau rambut pendek seperti vektor pet bulu pendek saja itu. Jadi arsirnya kecil-kecil dan juga shape-nya juga kecil. Shape itu artinya bentuk ya. Jadi kalian belum tahu shape, shape itu bentuk gitu. Nah, ini untuk warna inti atau warna lighting utama. Ini termasuk warna terakhir kalau yang saya gunakan untuk bagian rambut ya, karena di sini warna yang paling terang sudah digunakan. Nah, dan juga kalau untuk lighting itu kalian tidak perlu menggunakan gradien atau apapun, tapi kalau kalian ingin lebih real, kalian bisa menggunakan gradien. Nah, di sini juga saya kasih sampel yang menggunakan gradien. Padahal nggak pakai gradien pun si vektor pasti jadi dan pasti mirip. Tidak perlu pakai gradien juga pasti bagus ya. Nah, cuma gitu juga padahal sudah bagus, tapi kalau ingin memberikan efek yang berlebih, kalian bisa menggunakan yang namanya tools gradient atau gradasi. Di Corel itu gradasi namanya ya. Tapi kalau di Infinity Design gradient. Tapi sama aja sih gradient gradasi karena memadukan dua warna. Jadi menggradient atau menggradasi itu memadukan dua warna atau apa itunya ya, pokoknya memadukan lah. Misalkan satu warna dengan warna yang lainnya itu dipadukan, namanya gradient. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini saja ya, karena selanjutnya kita akan lanjut ke part 2, yaitu bagian cloth atau clothing atau bagian baju ya. Jadi jangan lupa subscribe dan terus pantau channel saya. Terima kasih.